Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning student. Today we are going to learn about we love what we do in chapter 6 ya. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang we love what we do. Jadi apa yang kita suka untuk kerjakan di dalam chapter 6 ya. Dan today hari ini kita masuk ke dalam second meeting atau pertemuan kedua. Kira-kira materi untuk pertemuan kedua apa ya? Kita langsung lanjut aja ke dalam materinya. Nah, ini dia materinya ya. The material for today is simple present. Nah, kalian bisa lihat di sini. Simple present. Kira-kira ada yang tahu simple present itu apa? Nah, simple present itu adalah salah satu jenis kalimat yang ada di dalam bahasa Inggris. Jadi di bahasa Inggris itu ada banyak sekali tenses namanya. Nah, salah satunya ada simple present tense. Nah, simple present tense itu kira-kira kegunaannya itu untuk apa? Kalian bisa lihat kotak yang ada di bawah sini. Di mana simple present tense itu berguna untuk describe daily activity. Jadi mendeskripsikan atau menjelaskan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kayak gini ya. Sehari-hari kalian misalnya makan sama nasi. Berarti kalian bisa membuat kalimat simple present-nya dengan kata-kata seperti ini. I eat rice ya. I-nya adalah saya, eat-nya artinya makan, dan rice-nya itu artinya nasi. Jadi I eat rice atau saya makan nasi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di dalam simple present ya, di dalam simple present itu ada polanya atau ada rumus-rumusnya. Jadi bukan hanya matematika saja yang punya rumus-rumus, tapi di dalam bahasa Inggris pun ada rumus-rumusnya. Salah satunya adalah simple present, kita punya rumus-rumusnya seperti yang kalian lihat di sini, yang ini. Jadi in simple present ada dalam bentuk positif, ada dalam bentuk negatif, dan ada dalam bentuk question atau interrogatif. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk dalam bentuk positif dulu, polanya itu atau rumusnya adalah subject ditambah verb. Jadi verb itu adalah kata kerja. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang adjektif atau kata sifat. Nah, sekarang ada lagi nih kata kerja ya, di mana kata kerja itu menjelaskan sesuatu hal yang kalian lakukan. Seperti tadi kan memakan atau makan ya, itu maksudnya ke dalam verb atau kata kerja ya. Jadi ibu ulangi, di mana di dalam simple present dalam bentuk positif ada subject ditambah dengan verb 1 atau kata kerja ke-1 dan bisa diikuti dengan s, es, ies. Nanti kita pelajari lebih detail tentang penggunaan s, es, dan ies. Lalu ditambahkan dengan objek atau complement. Nah, kalau objek itu kan tahu ya, objeknya apa gitu. Kayak tadi kan I eat rice, berarti objeknya adalah nasi gitu ya. Sedangkan kalau C atau di sini kan ditulisnya C ya. C itu adalah maksudnya complement atau complement tulisannya. Dibacanya complement. Nah, kalau untuk complement sendiri itu adalah keterangan, suatu keterangan. Jadi keterangan bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat gitu ya. Nah, lihat baik-baik, ibu ulangin. Untuk bentuk dalam kalimat positif ada subjek ditambah dengan verb 1 diikuti dengan s, es, dan ies, lalu ditambahkan dengan objek atau complement. Lalu kalian bisa lihat di sini, ya, kalian bisa lihat di sini. Untuk kalimat negatifnya masih sama. Yang pertamanya subjek, lalu ditambahkan do atau does, dan ditambahkan not, lalu ditambahkan verb 1 atau kata kerja pertama, lalu ditambahkan objek atau complement atau keterangan waktu, keterangan tempat gitu ya. Kalau kalian lihat kira-kira apa yang membedakan kalimat positif dan apa yang membedakan kalimat negatif? Dari susunannya saja sudah beda ya. Dimana pertamanya sama nih, masih subjek dan juga subjek. Lalu setelah subjek, kalau yang positif itu kan verb 1 ya atau kata kerja pertama, tapi di dalam kalimat negatif
dilanjutkan dengan do or does ya. Dilanjutkan dengan do or does ditambah dengan not gitu ya. Lalu baru ditambahkan dengan verb 1 tanpa diikuti s, es atau ies gitu ya. Lalu ditambahkan objek atau complement ya. Lalu kita lihat ke bagian question atau interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di dalam kalimat tanya sedikit berbeda di mana diawali dengan do atau does, lalu baru ditambahkan subjek, lalu ditambahkan verb 1 atau kata kerja pertama, lalu baru ditambahkan objek atau complementnya. Kalau misalnya kalian lihat dari yang positif dan juga negatif, lalu ke bagian kalimat tanya, it looks different atau ini memang terlihat berbeda. Dari susunannya pun sangat amat berbeda ya. Dari mulai sini, lalu ini, semuanya susunannya berbeda. Atau polanya, rumusnya berbeda-beda ya. Nah, kalian harus bisa memahami dan paham bentuk-bentuknya, bentuk polanya ya. Dari mulai yang positif, yang negatif, dan juga yang interrogatif atau yang kalimat tanya gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, Ibu akan menjelaskan ini dia. Nah, kita akan belajar pertama dulu yang akan kita pelajari yaitu dalam bentuk positif. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik, oke? Pertama ya, Ibu ulangi lagi. Untuk kalimat positif, polanya ada subjek, lalu ditambahkan verb 1, lalu bisa ditambahkan s, es, dan ies ya. Lalu baru ditambahkan objek or complement ya. Nah, kira-kira yang ditambahkan s, es, ies itu yang apa? Nah, kalian lihat di sini. Jika sebuah subjek, ini kan subjek nih. He, she, it, I, you, they, we. Jadi ini you-nya mohon maaf, you-nya Ibu tulis 2 kali, seharusnya you-nya cuma 1 ya. Jadi he, she, it, I, you, we, they ya gitu. Nah, kalau subjeknya ini, nih perhatikan baik-baik, kalau subjeknya ini wajib ditambahkan s atau es atau ies. Ya, Ibu ulangin. If the subject he, she, it, you have to add atau kamu harus menambahkan s, es, dan ies di dalam kata kerjanya. Start itu kan memulai, ya kan? Tapi di sini startnya ditambahkan s. Ya, gitu. Oke? Lalu boleh kalian tambahkan objeknya atau complementnya. Misalnya, he start study misalnya. He start read a book misalnya gitu. Atau he start run atau apalah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi polanya memang harus seperti ini. Kalau subjeknya he, she, it harus diikuti s, es, ies. Oke. Jadi intinya yang diikuti s, es, dan ies jika subjeknya he, she, it. Oke? Lalu bagaimana Bu dengan yang subjeknya I, you, we, they? Kalau subjeknya adalah I, you, we, they, kamu tidak perlu menambahkan s, es, ies. Oke? Lihat perbedaannya. He starts, I start. Ya. He starts, ada s-nya di ujungnya. I start, tidak ada s di ujungnya. Ibu ulangin ya. He starts, I start. Itu perbedaannya. Oke? Dimana kalau misalnya subjeknya he, she, it, kata kerjanya atau verb one-nya harus ditambahkan s, es, dan ies. Oke? Lalu kalian boleh lanjutkan tambahkan objek or complement-nya. Ya, seperti contohnya yang ada di sini. Perhatikan baik-baik. Nah, he closes the door. Dia menutup pintu. Di mana ada subjek, subjeknya he ya, atau dia laki-laki ya. Lalu ada verb, verbnya itu dari kata close ditambahkan s, jadi closes. Nah, lalu
The door itu pintu, berarti objek, di mana ada subjek, verb ditambahkan s, lalu objek. Jadi he closes the door. Dia menutup pintu. Bedakan dengan kalimat yang ada di bawahnya. I close the door. Ya, subjek, verb 1, objek. Dia menutup pintu. Artinya sama. Sama-sama bahwa dia menutup, ini artinya saya ya. Artinya sama, sama-sama menutup pintu. Tapi berbeda penulisan kata kerjanya. Ya, yang ini kata kerjanya closes karena subjeknya he. Yang ini close. Kenapa? Karena subjeknya I. Oke? Nah, kalian bisa lihat contoh yang di bawah ini. Kalau kalian lihat contoh di bawah ini, I eat in the kitchen atau saya makan di dapur. Ya, kenapa di sini tidak ada s-nya? Karena subjeknya I. Nih, subjeknya I. Oke, kita lanjutkan. She eats in the kitchen. Kenapa ini ada s-nya, sedangkan ini nggak ada s-nya? Karena yang ini subjeknya she. Yang ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tiger runs in jungle. Kenapa ini ada s-nya? Karena tiger termasuk ke dalam it. Jadi kalau misalnya hewan, benda, itu kita pakai gantinya adalah it gitu ya. Tiger runs in jungle. Kita harus pakai s di sininya ya. Atau macan berlari di hutan gitu ya. Kita lanjutkan. He reads a book. Nah, dia membaca buku. Kenapa di sini ada s-nya? Karena subjeknya he. Oke, kita lanjutkan. I drink a cup of tea. Kenapa di sini nggak ada s-nya? Karena subjeknya I. Oke, terakhir. She burns a trash. Atau dia membakar sampah. Kenapa ini ada s-nya? Karena subjeknya adalah she. Oke, sekali lagi Ibu jabarkan bahwa ketika kalian menemukan sebuah kalimat, if you find a sentences, ketika menemukan sebuah kalimat di mana subjeknya adalah he, she, it, wajib harus tambahkan s, es atau ies. Oke, lihat ke sini sekarang. Ya. Nah, ini dia. Nih, ketika kalian menemukan subjeknya she, he, it, harus ditambahkan s atau es atau ies. Oke? Nah, semua kata kerja selalu harus ditambahkan s, kecuali ya, kalau kalian menemukan kata kerja yang diakhiri dengan kata ch, sh, x, ss, o. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kata kerjanya adalah go. Nah, go ini bukan ditambahkan s, bukan gos. GOS, bukan. Tapi harus GO ditambah ES. Jadi tulisannya goes atau gos. Gitu ya. Selanjutnya, kalau yang ditambahkan IES, nah, ketika huruf konsonan ditambah dengan huruf Y. Contohnya yang ini. Study. Nah, di sini kan yang terakhirnya huruf Y. Tapi setelah huruf Y-nya adalah huruf konsonan atau huruf mati selain A, I, U, E, O. Ya, study. Nah, harus berubah menjadi seperti ini. Huruf Y-nya hilang diganti huruf I. Studies. Gitu ya. Y-nya gone atau Y-nya menghilang gitu ya. Lalu ada huruf vokal ditambah huruf Y. Kalau ini harus ditambahkan S. Di mana kata play jadi plays. Ya, bukan plays atau plays, ya harus plays, tambahkan s saja, gitu ya. Seperti contohnya ada di sebelah sini, she studies very hard, dia belajar sangat giat, di mana di sini adalah subjeknya she, ditambahkan studies, ya very hard,
Ini complement ya. Kurang lebih seperti itu. Beda dengan yang di bawah sini, they study very hard. Kenapa di sini tidak berubah jadi studies? Karena subjeknya they. Ingat, kalau subjeknya they, kita tidak perlu menambahkan s, es, dan juga ies. Gitu ya. Lihat contohnya di sini. Lisa buys a milk. Nah, Lisa buys a milk. Buys itu membeli. Lisa itu kan seorang perempuan, berarti she ya. Kalau seorang laki-laki, he. Kalau seorang perempuan, she. Kalau hewan atau benda, it. Gitu ya. Kita lanjutkan. Andi plays a football. Andi itu siapa? Laki-laki. Bermain sepak bola. Nah, ada lagi nih. Bird flies in the sky. Dari kata apa? Dari kata fly atau F-L-Y tulisannya ya. Lalu ada lagi. Yuni goes to school at 6. Nah, ini pun ditambahkan es karena Yuni adalah dia seorang perempuan. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa lihat contohnya. Nah, intinya seperti ini. Ketika kalian menemukan sebuah kalimat di mana subjeknya itu adalah he, she, it, kalian intinya harus menambahkan s atau es atau ies, oke? Ya. Tapi kalau kalian menemukan kalimat di mana subjeknya adalah I, you, we, they, kalian tidak perlu menambahkan s, es atau ies, gitu ya. Lihat contohnya di sini. Look at this picture, ya. I kosong speak English. Jawabannya kira-kira I speaks atau I speak. Jawabannya adalah I speak tanpa S. Kenapa tanpa S? Karena subjeknya I. Oke? Paham? Kita lanjutkan nomor 2. You like soccer. Jawabannya likes atau like. Jawabannya adalah you like soccer tanpa S. Kenapa tanpa S? Karena subjeknya you. Nih, you ya. Nomor 3. She eat some cake. Harusnya gimana nih? Harusnya ini jawabannya. She eats some cake. Eat-nya ditambahkan S ya. Nah, selanjutnya. He work at bank. Jawabannya adalah he works at bank. Harus ditambahkan S. Kurang lebih seperti itu ya. Begitu juga dengan nomor 5. Kita lanjutkan contoh yang kedua. I greet atau greets my friend on their birthday. Harusnya apa nih? Ingat subjeknya. Kalau subjeknya I berarti greet atau greets. Greet jawabannya. Tanpa S. Ingat ya. Lanjut. You make or mix delicious food. Kalau subjeknya you, make atau mix? Jawabannya adalah make. Oke, kita lanjutkan nomor 3. She keeps her room neat and tidy. Jawabannya adalah keeps. Karena subjeknya she. Gitu kurang lebih ya. Nah, ingat dalam simple present, in positive form atau di dalam rumus positif atau di dalam pola positif, ada subjek ditambahkan verb atau kata kerja diikuti s, es atau ies ditambahkan objek or complement. Dimana ketika subjeknya adalah he, she, it, kalian harus wajib menambahkan s atau es atau ies gitu ya. And then next, ketika kalian menemukan subjeknya adalah I, you, we, they, kalian tidak perlu menambahkan s atau es atau ies. Cukup start ya, atau cukup verb satunya saja. Begitu ya kurang lebih. Nah, kita lanjut ke dalam tugasnya. Seperti biasa, assignment 1, make a resume based on the video material. Buat rangkuman berdasarkan video materi ini. And then write the resume on your buku catatan bahasa Inggris. Kalian bisa mencatat di buku bahasa Inggris ya rangkumannya. And then collect the resume on Saturday 13 March
2021. Jadi kalian bisa mengumpulkan buku rangkumannya pada hari Sabtu nanti 13 Maret ya, 2021 tentunya. And the next assignment 2, do attendance in YouTube comment column. Jadi kalian silahkan lakukan absen kehadiran di kolom komentar di bawah, silahkan langsung tulis saja. Lalu klik the blue link on the YouTube comment to access assignment 2. Jadi kalian bisa lihat ada komentar paling pertama yang Ibu sudah buat. Di situ ada tulisannya https bit.ly. Langsung klik saja, warnanya biru ya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.